Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita melayani Tuhan. Dan saya ingatkan lagi di sini P1 saya sendiri, P2 perangkap P3 Bapak Diakon Andres, P4 perangkap P6 Bapak Diakon Yesaya Kulbesi, dan P5 Ibu Diakon Herma. Mari sebelum semuanya kita mulai, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh untuk melayani Engkau lagi dalam setiap masing-masing tugas kami. Tuhan mampukan kami untuk selalu menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menyampaikan berkat-berkat yang daripada Tuhan, untuk memakai diri kami sebagai alat di tangan Tuhan, supaya itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, berkati organis, berkati Kandoria, berkati setiap kami yang bertugas, dan tidak lupa berkati vikaris yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya itu semua dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami yang jauh dari sempurna, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Selamat datang dalam ibadah Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Vikaris Alfian Apriano MTH. Mari kita berdiri untuk memuji Allah yang hadir dalam firman-Nya dan melakukan pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16 sebagai nas pembimbing dalam ibadah ini menyatakan,
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa murah, kami memuji dan mengagungkan nama-Mu oleh karena berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami waktu demi waktu. Saat ini kami bersama sebagai sebuah persekutuan juga bersyukur atas berkat kemerdekaan bagi bangsa kami Indonesia, sehingga kami dapat menghayati kembali 75 tahun penyertaan Tuhan bagi bangsa kami. Tuntunlah kami untuk selanjutnya dan seterusnya dapat memaknai kemerdekaan Indonesia ini dengan nilai-nilai positif yang kami nyatakan dalam pikir, tutur dan tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Meskipun kami masih berhadapan dengan situasi yang tidak kami harapkan, namun tidak menutup kenyataan bahwa Engkau tetap baik, Engkau tetap berkuasa di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing, memberi kami pengertian dan kemampuan
untuk dapat memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-29 yang diberi judul perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberikan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Masa ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai
Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini merupakan bagian akhir dari kitab Kisah Para Rasul. Seperti namanya, kitab ini memperlihatkan pelayanan pemberitaan Injil para rasul mula-mula. Para rasul ketika menabur benih kekristenan pada masanya. Mereka melayani, hadir di dalam perbedaan. Mereka hadir dalam perbedaan yang sangat konkret, yang sangat nyata, kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang non-Yahudi. Setidaknya kita diberi informasi oleh kitab ini siapa-siapa saja yang menjadi objek dari pelayanan pemberitaan Injil para rasul mula-mula. Salah seorang rasul yang sangat terkemuka di dalam kitab Kisah Para Rasul ini adalah Paulus. Kita sangat sering atau sangat suka atau meneladani Rasul Paulus karena imannya kepada Kristus. Rasul Paulus ini menjadi saksi utama kalau kita perhatikan mulai dari pasalnya yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-28 yang menjadi pembacaan kita pada saat ini. Kenapa ia menjadi terkemuka? Karena Rasul Paulus mengalami satu peristiwa pertobatan yang luar biasa dalam perjumpaan dengan Kristus di Damaskus. Ketika ia hendak menuju Damaskus, di perjalanan ke sana, dia yang tadinya sama sekali tidak percaya atau tidak mau kenal dengan Kristus, namun ditangkap oleh Kristus dalam perjalanan menuju Damaskus, dan kemudian ia menjadi salah satu rasul yang cukup militan di dalam penyebaran kekristenan mula-mula. Rasul Paulus bersaksi tentang kerajaan Allah, sebagaimana kita dengar tadi dalam pembacaan kita. Rasul Paulus bersaksi tentang kerajaan Allah yang memberi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus dan mau hidupnya berada dalam kebenaran dan menebarkan kebaikan di dalam kehidupan setiap hari. Dan apa yang kita baca saat ini merupakan bagian akhir dari perjalanan pemberitaan Injil Rasul Paulus yang ketiga. Kita bisa lihat, bisa balik Alkitab kita, lihat di peta Alkitab bahwa ada 3 kali perjalanan pemberitaan Injil. Nah, saat ini yang kita baca adalah bagian ketiga atau akhir dari perjalanan itu. Di bagian ini, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus sedang mengalami situasi yang tidak biasa. Dalam bacaan kita terlihat bahwa ia sedang mengalami sebuah persoalan, tak lain dan tak bukan karena pelayanan pemberitaan Injil yang diberitakan itu. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah hal yang diyakini. Menjadi persoalan dan timbul prasangka di kalangan orang-orang Yahudi kala itu, Yahudi yang berada di Yerusalem sebelum Rasul Paulus kemudian sampai ke pembacaan kita ini. Dia menghadapi prasangka dari orang Yahudi di Yerusalem karena Rasul Paulus dianggap memberitakan ajaran dan membangun komunitas, atau dalam pembacaan kita tadi mazhab, yang tidak benar menurut tradisi atau ajaran orang Yahudi. Karena itu ia dituntut oleh orang Yahudi di Yerusalem. Namun apa yang terjadi? Rasul Paulus tidak sama sekali tidak memperlihatkan, sama sekali tidak mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Dari mana kita bisa tahu? Dari tidak didapatinya kesalahan Rasul Paulus oleh kekuasaan Romawi yang kala itu memiliki wewenang untuk menentukan salah atau benarnya sebuah perkara di dalam konteks kehidupan pada waktu itu.
Jadi kekuasaan Romawi sama sekali tidak menemukan ada kesalahan yang dapat dibuktikan dari apa yang Rasul Paulus ajarkan. Namun tadi kita dengar bahwa orang-orang itu telah hidup dalam sebuah prasangka. Mereka memegang satu pemikiran yang berlandaskan keinginan mereka sendiri. Mereka mau atur apa yang Rasul Paulus ajarkan. Akan tetapi berbeda hal dengan yang terjadi kala itu. Rasul Paulus sama sekali tidak dapat dinyatakan kesalahan, akan tetapi karena orang-orang ini berprasangka dan orang-orang ini kemudian mencoba menggoyangkan kekuasaan pada waktu itu. Tadi kita baca juga bahwa Rasul Paulus ini juga sempat ditahan karena hal itu. Apa yang terjadi kemudian, masalah ini kemudian mendorong Rasul Paulus untuk naik banding kepada kaisar, karena ketika situasi atau konteks permasalahannya seperti tadi, maka diperkenankan seseorang yang disangka untuk mengajukan banding untuk membuktikan apakah yang dilakukan, apa yang dinyatakan atau apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Rasul Paulus hendak melakukan itu bukan dalam rangka menjatuhkan orang Yahudi dan apa yang mereka percaya, tetapi ia mengajukan banding untuk meluruskan duduk perkaranya, dan lebih daripada itu membebaskan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu, sehingga pelayanan pemberitaan Injil kemudian dapat berlanjut. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah ia mendatangi komunitas orang Yahudi yang ada di Roma. Karenanya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pembacaan kita pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Memang dalam pembacaan kita tidak diterangkan secara langsung bagaimana, apa isi, apa konten atau apa muatan bandingnya Rasul Paulus. Tidak dijelaskan secara langsung oleh pembacaan kita, tapi kita bisa perhatikan dalam ayat yang ke-23 dalam perjumpaannya dengan orang Yahudi di Roma ini dikatakan bahwa ia atau Paulus di sini maksudnya menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini memberi sedikit keterangan kepada kita tentang hal itu, bahwa apa yang dituduhkan oleh orang Yahudi kepada Rasul Paulus memanglah tidak tepat, karena ajaran yang Rasul Paulus bawa adalah ajaran tentang kerajaan Allah yang merupakan penggenapan dari hukum Musa, kitab para nabi, sebagaimana maksud dan kedatangan, maksud tujuan kedatangan atau kehadiran Tuhan dalam Yesus ke dunia ini. Kita bisa bandingkan dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Oleh karena itu Rasul Paulus menyampaikan penjelasan ini dari pagi sampai sore kepada orang Yahudi di Roma, untuk mengajak mereka berpikir, mengajak mereka menandai perbedaan-perbedaan dengan tradisi mereka dan apa yang Rasul Paulus sampaikan, pengajaran tentang Kristus, sehingga mereka mengubah prasangkanya dan kemudian memperlihatkan pola iman yang lebih akomodatif, yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, karena sudah menjadi besar jumlah mereka yang menaruh prasangka kepada Rasul Paulus. Nah, dikatakan juga pada ayat yang ke-24 tadi bahwa setelah Rasul Paulus menyampaikan penjelasan itu, keterangan itu cukup panjang, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataan Paulus pada ayat yang ke-24, dan ada yang tetap tidak percaya.
Kita juga bisa lihat kemudian bagi mereka yang tidak yakin, bagi mereka yang tidak percaya, kita lihat Rasul Paulus rasa-rasanya tidak ambil pusing sama mereka. Kenapa? Karena dia sudah memiliki pewahyuan bahwa Nabi Yesaya pernah berkata, Roh Kudus pernah menyampaikan kepada Nabi Yesaya di ayat yang ke-26 dan 27 bahwa hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, sehingga memang berita yang tidak sampai kepada mereka ini sudah dimengerti alurnya oleh Rasul Paulus, sehingga fokusnya adalah kepada mereka yang yakin. Sehingga pembacaan kita saat ini ayat terakhir tutup dengan perjalanan Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Disebutkan bangsa-bangsa lain yang menjadi penanda bahwa Rasul Paulus kemudian berproses bersama dengan kepada bangsa-bangsa yang lain untuk menebarkan, memberitakan Injil kebenaran Kristus ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Jadi kita bisa lihat bahwa kepada yang tidak menerima, dia tidak ambil pusing, tetapi Rasul Paulus kemudian menanggapi yang lain yang yakin dan percaya itu, dan dengan terbuka Rasul Paulus bersaksi kepada yang lain, kepada yang yakin itu, bahwa hidup mereka diberkati dengan keselamatan dari Tuhan karena sikap mereka itu, keterbukaan mereka itu memperlihatkan bahwa mereka turut andil dalam melancarkan karya pemberitaan Injil Tuhan melalui Paulus dengan cara pandang yang baik, dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam hal ini, keyakinan di antara kedua belah pihak ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita kali ini kita dapat mempelajari dua hal berupa sikap hidup sebagai orang Kristen yang nyata-nyata ada dalam realitas perbedaan keyakinan. Pertama, belajar melihat perbedaan keyakinan sebagai kemajuan. Nah, kita dapat menggarisbawahi sikap ini dari keputusan sebagian orang Yahudi di Roma yang memilih terbuka atas penjelasan, yang memilih terbuka atas keterangan Rasul Paulus dari pagi sampai sore itu tadi. Fakta perbedaan keyakinan di antara mereka, antara Rasul Paulus dan orang Yahudi, memang tidak terelakkan dan menjadi sesuatu yang sensitif. Tapi mereka itu orang-orang yang bisa yakin dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan, memilih untuk terbuka. Mereka terbuka karena mereka mau maju dari prasangka. Mereka terbuka karena mereka mau maju dalam perbuatan. Keuntungannya apa? Hidup mereka dikatakan oleh Rasul Paulus diberkati oleh Tuhan. Dalam perbedaan mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi belajar melihat perbedaan keyakinan sebagai kemajuan, itulah poin yang pertama. Lalu yang kedua, berusaha membina hubungan baik dengan sesama yang berbeda keyakinan, agar kita tidak hidup dengan prasangka buruk terhadap mereka, tetapi kita hidup dengan kasih kepada mereka. Ya Bapak, saudara-saudari bisa lihat perbedaan. Hidup dengan prasangka kepada mereka, hidup dalam kasih kepada mereka yang berbeda dengan kita. Membina itu artinya mengusahakan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Bicara membina berarti berbicara tentang berusaha. Kita bayangkan dalam sebuah usaha, agar usaha itu tidak menjadi sia-sia, maka ada satu kata kunci yang perlu dijadikan dasar, yaitu konsistensi. Dalam sebuah usaha dibutuhkan konsistensi sehingga usaha itu tidak menjadi sia-sia. Nah, kita dapat pelajari sikap ini dan kita bisa tarik manfaatnya dari hubungan yang Rasul Paulus jalin dengan orang Yahudi yang ada di kota Roma.
2 kali Rasul Paulus berbicara atau menjalin hubungan dengan mereka. Apa tujuannya? Untuk mengubah prasangka dan mau menaruh kasih kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus berjumpa 2 kali. Perjumpaan 2 kali ini dapat kita mengerti sebagai metafor bahwa Rasul Paulus ini konsisten agar usahanya itu tidak menjadi sia-sia. Dan usaha Rasul Paulus ini kemudian membuahkan hasil yang besar yang secara sadar atau tidak sadar kita nikmati juga sampai dengan saat ini. Kita dengan jujur boleh mengatakan dapat sedemikian percaya dan beriman kepada Kristus karena peran dari Rasul Paulus juga. Dan hal itulah, usaha itu, konsistensi Rasul Paulus ini kemudian menumbuhkan semangat bagi dirinya untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi jalinan hubungan yang baik menghilangkan prasangka dan menyadarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Itulah sikap yang kedua. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 2 sikap inilah yang juga menjadi dasar perenungan bagi kita dalam menyambut HUT kemerdekaan RI Republik Indonesia yang ke-75 yang akan kita peringati esok hari. Perlu kita imani bersama bahwa kemerdekaan bangsa ini merupakan berkat dari Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karenanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan tema perenungan kita saat ini adalah mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Kemerdekaan itu adalah berkat Tuhan. Tuhan melalui sabda firman-Nya memberi hikmat dan kuasa kepada anak bangsa dari berbagai golongan yang merintis kemerdekaan untuk kemudian berjuang memikirkan langkah, memanfaatkan peluang, dan kemudian menyatakan kemerdekaan. Tidak hanya itu, Tuhan jugalah yang memberi hikmat, Tuhan jugalah yang memberi kuasa kepada anak bangsa di masa kini untuk menjaga keutuhan negara yang telah 75 tahun merdeka ini. Oleh karena itu, maka sebagai orang Kristen yang merupakan anak bangsa di masa kini, mari kita bersatu padu untuk mewujudkan tema HUT tahun ini, yaitu menuju Indonesia maju, dengan menempatkan 2 sikap tadi, yaitu terbuka pada perbedaan keyakinan dan terus belajar mempraktikkan untuk membina hubungan baik dengan sesama yang berbeda keyakinan dengan kita. Tidak perlu saya jelaskan lagi perbedaan keyakinan yang dimaksud di sini, karena setiap hari kita menyentuh persoalan itu. Karenanya kita perlu ingat bahwa satu kemajuan dimulai dari keterbukaan. Ketika kita mau maju dalam keberagaman, maka kita juga perlu terbuka terhadap perbedaan. Mari pada saat ini kita bersama-sama merefleksikan kembali perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan ini kita buka kembali diri kita rendahkan lagi hati kita untuk mau sadar membangun rasa persatuan dan kesatuan, dimulai dari bagaimana kita bersikap dengan sesama yang ada di lingkungan kita masing-masing. Jadikan peringatan kemerdekaan tahun ini sebagai panggilan kita untuk membina rasa kebersamaan sebagai satu bangsa yang telah 75 tahun merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jangan abaikan suaranya.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik, mengucap syukur buat kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami tangkap, tidak hanya kami pahami, tetapi lebih daripada itu mampu kami wujudkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami tidak hanya diberkati oleh firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi berkat atas pendengaran akan firman Tuhan. Karenanya kami mohon agar Roh Kudus menolong kami, memberi kami hikmat, memberi kami kemampuan agar firman-Mu yang telah kami dengar itu dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, pada saat ini kami berdoa bagi keberadaan gereja-gereja Tuhan di dunia ini yang sedang bergumul dengan situasi pandemi pada saat ini. Kiranya Engkau, Kepala Gereja, sajalah yang memberikan gereja-gereja Tuhan pencerahan, pola pelayanan yang baik di tengah pandemi saat ini, sehingga pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan boleh terus terjadi, terarah dan menjadi berkat di dalam kehidupan beriman gereja-gereja-Mu di dunia ini. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Persekutuan Gereja di Indonesia atau PGI, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan juga agar mampu mengakomodasi pola pelayanan yang baik yang dapat menjadi pertimbangan bagi gereja-gereja lokal di Indonesia dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanannya di tengah pandemi saat ini. Gereja kami GPIB, Tuhan senantiasa berkati fungsionaris Majelis Sinode, berikan mereka hikmat, kemampuan agar juga dapat mewujudkan pola pelayanan yang baik di masa pandemi saat ini, untuk terus dapat mampu menyesuaikan kebijakan-kebijakan agar keberadaan GPIB di masa pandemi ini boleh nyata dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing dengan segala tugas tanggung jawab pelayanan dan pengambilan keputusan, agar setiap orang dan tugas-tugasnya mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi BP Mupel, khususnya wilayah Jateng DIY. Tuhan juga beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan agar dapat melakukan pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Keberadaan kami di tempat ini, GPIB Galilea Cilacap, Tuhan juga senantiasa berkati setiap aspek pelayanan, persekutuan kesaksian yang kami jalankan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap orang-orang yang ambil bagian dalam tugas tanggung jawab ini, apapun tugas mereka, apapun tanggung jawab, apapun kapasitas mereka di dalam pelayanan ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan agar mereka dapat menopang satu dengan yang lain, sehingga pelayanan yang baik boleh juga terus terjadi di tempat ini. Kami juga boleh mengucap syukur karena proses penyusunan program kerja anggaran 2020-2021 boleh selesai.
Selebihnya kami mohon Roh Kudus untuk melancarkan setiap hal yang akan kami buat di dalam pelayanan di tempat ini. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan yang sedang bergumul dengan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jaga, lindungi, berkati, kuatkan kehidupan mereka agar dapat terus melaksanakan tugas tanggung jawab yang ada di tengah pandemi saat ini dengan baik, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, agar apa yang mereka lakukan, pelayanan yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Karenanya kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab mereka setiap hari, kerja usaha, pergumulan, pendidikan, dan apa yang menjadi pengharapan mereka ke depan. Tuhan sajalah yang beserta dengan jemaat-Mu satu persatu. Beri kami kemampuan, beri kami hikmat, beri kami berkat Tuhan agar kehidupan ini dapat kami jalani dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengingat keberadaan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring lemah, menerima perawatan medis di rumah sakit, maupun yang sedang dirawat di rumah, mereka yang sedang melewati proses pemulihan. Kiranya Engkau sajalah yang memberi kekuatan, memberi mereka kemampuan lewat proses medis, pengobatan yang mereka jalani, agar seturut kehendak-Mu mereka boleh pulih perlahan keberadaan mereka, kondisi mereka, sehingga mereka dapat kembali melanjutkan tugas tanggung jawab di dalam kehidupan yang Kau anugerahkan bagi mereka. Bagi keluarga yang mendampingi, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, agar pengharapan mereka tidak pudar, tetapi tetap senantiasa mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan, sehingga persoalan ini dapat mereka lewati bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Kami juga mengingat jemaat-Mu yang bersyukur, bersuka cita karena 1 tahun usia Engkau tambahkan kembali dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun kehidupan perkawinan. Kami berdoa bagi mereka yang diberkati 1 tahun usia, Engkau ubah kehidupan mereka, jadikan mereka pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, mau terus bersandar pada kebenaran dan ketetapan Tuhan, sehingga dalam hidup ini mereka tidak menuju kepada kesia-siaan, tapi menjadi berkat bagi sesama dimanapun mereka berada. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan untuk menyelesaikan apa yang jadi tugas tanggung jawab saat ini, seturut dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang bersuka cita karena 1 tahun usia perkawinan, boleh Tuhan perlengkapi di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan ikat kembali cinta kasih mereka, agar mereka terus menyandarkan bahtera rumah tangga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga mereka boleh mencerminkan kasih satu dengan yang lain. Bahkan lebih dari itu, lewat rumah tangga mereka nama Tuhan semakin dipuji dan dikenal oleh banyak orang. Engkau beri mereka berkat-Mu, beri mereka kemampuan, beri hikmat juga agar kehidupan perkawinan mereka dapat mereka pertahankan sebaik mungkin seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap hal yang telah Engkau buat di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami boleh bersyukur karena 75 tahun kami imani Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberi kelimpahan, memberi kami kemakmuran sebagai bangsa, agar kiranya pemeliharaan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk lebih dewasa sebagai warga negara ketika kami menghadapi situasi krisis. Ajar kami untuk berpikir lebih kreatif, menciptakan inovasi-inovasi yang baik. Dan juga kami mohon Engkau memakai anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk turut mengambil bagian dalam kemajuan bangsa dan negara kami. Karenanya untuk saat ini kami senantiasa memohon pemeliharaan Tuhan, memberkati para pemimpin kami, baik di tingkat pusat sampai dengan di pelosok-pelosok. Beri mereka hikmat, beri mereka kesepahaman, agar tugas tanggung jawab yang mereka lakukan hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan kami bersama sebagai warga masyarakat. Kami senantiasa memohon agar Engkau memberkati kami dengan hasil bumi yang baik, sehingga kami hidup tidak berkekurangan, melainkan berkecukupan, sehingga kami dapat terus bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap hal. Terima kasih ya Tuhan,
Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab dari 1 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kami menyadari bahwa pemberian kami tidak sebanding dengan berkat-Mu yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Namun terimalah persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami kepadamu. Pakai dan kuduskanlah persembahan ini menjadi berkat bagi sesama dan bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Yang pertama, kelas katekisasi. Kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu yang mempunyai putra, putri, usia minimal 16 tahun atau kelas 10 SMA atau SMK ke atas dan ingin mengikuti katekisasi, dapat mendaftar ke Korsek masing-masing atau ke sekretariat gereja. 2. Perbaikan pastori gereja Jalan Pisang. Dengan melihat kondisi atap bangunan pastori gereja Jalan Pisang yang sudah sangat memprihatinkan, yang saat ini sedang dalam renovasi, maka kami sangat mengharapkan perhatian dan kasih jemaat untuk membantu biaya renovasi atap bangunan pastori gereja Jalan Pisang. Berdasarkan rencana anggaran belanja, dibutuhkan dana sekitar Rp28.341.500.
Sumbangan yang telah masuk sampai dengan saat ini sejumlah 13.795.000. Pemberitahuan pertama, hasil rapat PHMJ Jumat tanggal 12 Juni 2020, agenda 1, dalam rangka persiapan ibadah memasuki tatanan baru, maka akan ditempuh beberapa tahapan beribadah sebagai berikut. Tahap adaptasi dilaksanakan 4 minggu secara berturut-turut, yaitu tanggal 16, tanggal 23, tanggal 30 Agustus 2020 dan tanggal 6 September 2020 pukul 7.00 dan 10.00 di Gereja Jalan Rinjani. Pada tahap ini, ibadah dapat dihadiri oleh warga jemaat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut. Jumlah kehadiran warga jemaat dibatasi sejumlah 25% dari kapasitas gedung tersebut, kurang lebih 100 orang. Batasan usia, warga jemaat yang dapat mengikuti ibadah bersama di gedung gereja adalah warga jemaat yang berusia 13 sampai dengan 50 tahun. Tahap adaptasi ini akan dilaksanakan dengan catatan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, serta menunggu informasi dari pemerintah. Bagi warga jemaat kategori anak, lansia, dan yang dalam keadaan sakit diharapkan dapat mengikuti ibadah secara daring. Tahap pemantapan dilaksanakan 4 minggu berturut-turut, yaitu pada tanggal 13, tanggal 20, 27 September 2020, dan tanggal 4 Oktober 2020. Pada tahap ini ibadah dapat dihadiri oleh warga jemaat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut. Jumlah kehadiran warga jemaat dibatasi sejumlah 50% dari kapasitas gedung tersebut, kurang lebih 200 orang. Batasan usia, warga jemaat yang dapat mengikuti ibadah bersama di gedung gereja adalah warga jemaat yang berusia 13 sampai dengan 50 tahun. Bagi warga jemaat kategori anak, lansia, dan yang dalam keadaan sakit diharapkan dapat mengikuti ibadah secara daring. 4. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat. 5. Terpujilah Tuhan untuk segala persembahan jemaat, kiranya Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat dalam kehidupan segenap warga jemaat. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Kini lanjutkanlah perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, baik di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Apa yang kita lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ada lagi ungkapan syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah dan tugas-tugas kami. Kiranya apa yang kami lakukan bukan untuk hormat dan kemuliaan nama kami, tetapi semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah kami yang sesungguhnya adalah ketika kami terlepas dari gedung gereja ini, dan setelah ibadah ini berakhir, itulah perjalanan iman kami. Buat kami selalu bersandar kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan selalu kuatkan iman dan pengharapan kami. Ya Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami belum menyelesaikannya dengan segala baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Merdeka, sukses aja lah. Oke. Merdeka coy. Menuju Indonesia maju. Merdeka.